Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu bersama di segmen yang baru, dan saya bersama teman lama dan sampai sekarang juga masih sering menjalin komunikasi. Sekarang berbeda negara karena beliau ini sedang menuntut ilmu di negara yang jauh. Namun hari ini beliau datang di sini untuk bisa sharing-sharing bersama kita. Banyak hal yang bisa kita perbincangkan bersama, dan dia adalah Muhammad Nur Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi kita rencananya ini mau sharing-sharing, memberikan insight kepada teman-teman mungkin yang termasuk yang menonton video ini dari perjalanan hidup yang bukan mungkin ya, semua perjalanan hidup itu punya makna. Ya, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, jadi kita akan berbincang bersama saudara saya, Akhi Muhammad Nur Hidayat, dalam perbincangan ini untuk bercerita mengenai perjalanan hidupnya dan inspirasi tentunya yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup itu. Karena semua perjalanan hidup itu punya makna, termasuk perjalanan hidupmu. Jadi Ustadz, begini, kita mau dengar dulu ini pertama, awalnya, dari mana ini asalnya? Saya sendiri kalau ditanya asal, sebenarnya lahirnya di Makassar. Ya, tepatnya kalau mau sebut alamat pastinya sih di Rumah Sakit Daya sebenarnya. Daya, ya. Ya, itu juga yang menjadi salah satu kalau menurut orang tua kenapa saya dikasih nama panggilan Dayat. Karena saya lahirnya di rumah sakit itu, Rumah Sakit Daya. Ya, seperti itu. Iya. Oke, dari sini berarti dari dulu memang sudah di Makassar. Iya. Tapi kalau saya taunya dari dulu ini kan saya dari daerah kemudian kuliah di Makassar di Mahat Albir. Saya taunya antum juga itu dari daerah juga. Jadi ternyata lahir di Makassar, cuman mungkin besarnya di daerah ya. Kalau ini pendidikan dari kecilnya TK, SD, SMP di mana? Saya itu lahir di Makassar tinggal di Makassar sampai kelas 5 SD. Oh, di Makassar sampai kelas 5 SD ya. Nah, saya sekolah di SD Katangka sana. Kalau untuk melihat di Katangka itu yang ada kuburan apa? Masjid tua itu ya? Setelahnya, ya dekat pabrik DHT kalau tahu pabrik DHT. Ada pabrik DHT di sana. Oh, pabrik sirup. Jadi iya. Nah, sampai kelas 5 di situ. Kemudian dari kelas 5 semester 2 di kelas 5 itu saya diambil oleh nenek, dibawa ke daerah Bombana, Sulawesi Tenggara. Kelas 2 kelas 5 semester 2. Iya. Kan kalau SD 1 tahun itu kan 2 semester. 1 semester itu bagaimana ya? 1 tahun 2 semester. Iya, gitu, ya. Nah, semester 2-nya saya dibawa ke sana, kelas 5. Dan saya tamat SD-nya di sana, di Bombana itu. Kemudian lanjut setelah SD dimasukkan ke pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Baitul Arqam, Polinggona Kolaka. Jadi jaraknya kurang lebih 3 jam sampai 3 jam setengah dari rumah di Bombana itu. Oh, berarti SD-nya di sini sampai kelas 5, kemudian kelas 5 semester 2 berarti mau naik kelas 6. Iya, betul. Nah, mau naik kelas 6 dibawa ke sana masuk ke pondok memang atau selesaikan dulu? Selesaikan SD dulu di Bombana itu. Iya. Kemudian masuk di pondok di Kolaka itu. Selama 3 tahun di sana. Nah, di pondok itu 3 tahun mungkin ini secara umum itu kan orang itu beda-beda motivasinya masuk pesantren. Iya. Dan rata-rata itu kadang bahkan stigma yang muncul di masyarakat itu, apalagi di desa-desa ya, kadang orang berpikirnya itu pesantren ada tempat pelarian, adalah anak-anak nakal itu di sekolah, supaya dia tidak nakal dimasukkan ke pesantren. Apakah seperti itu juga yang dialami di daerah atau seperti apa? Kebetulan ketika saya diambil oleh nenek itu ke Sulawesi Tenggara, itu saya diminta tinggal di rumah om, ya, saudaranya ibu, adik bungsunya ibu. Kemudian adik bungsu ibu ini ya dialah yang memberikan masukan kepada saya, menawari saya ketika di masa-masa akhir kelas 6 itu. Dia tanya, mau masuk pesantren? Ya, saya bilang iya, insya Allah saya mau. Jadi kalau alasannya kenakalan sebenarnya tidak, tapi itu arahan dari om yang saya tempati tinggal untuk masuk di pondok pesantren seperti itu. Oh iya, berarti masuk ke pesantren itu
kalau tadi ceritanya kan ditawari. Sebelumnya memang ada teman yang sudah di pesantren atau ada kenapa saat ditawari masuk pesantren langsung iya langsung mau? Apa gambaran pesantren di kepala Atta waktu itu? Sebenarnya saya tidak punya gambaran sama sekali mengenai apa itu pondok pesantren. Ya. Ketika ditawari, ya karena om yang tawari, di mana saya memang tinggal di sana dan beliau yang membiayai sekolah saya, jadi saya mengiyakan. Sebenarnya kalau gambaran belum ada sebenarnya. Berarti saat itu pas ditawari masuk pesantren tidak ada gambaran sama sekali bagaimana itu pondok pesantren. Iya, ada. Nah, selama di pesantren ini, apakah sekarang kan dikenal sebagai penulis juga, sudah ada beberapa buku yang sudah diterbitkannya seperti Iya. itu. Nah, apakah dari sejak di pesantren itu sudah ada memang ini ciri-ciri atau apa hobi kesukaan dalam dunia kepenulisan itu atau seperti apa? Dari kita dari SMP dulu ini di pesantren. Iya. Kalau menjawab pertanyaan terkait dengan kepenulisan ini sebenarnya itu sangat jauh. Saya belum kepikiran sampai bahkan kuliah pun belum ada kepikiran saya mau menulis, saya bisa jadi saya menulis buku enggak. Tapi di SMP inilah mungkin cikal bakal kalau mau diperdalam nanti cikal bakal saya menetapkan keinginan untuk bisa studi ke luar negeri seperti itu. Sejak Sejak SMP. iya MTS itu, iya. SMP itu. Karena saya pernah mengamati, dan ini pernah saya tulis juga kisah ini, pernah mengamati beberapa ustadz saya, guru saya, yang gelarnya ada SAG, MAG, SPD, SPDI, pokoknya gelar dalam negeri. Nah ada satu yang gelarnya LC, Ini guru yang di pesantren itu. iya, gelarnya LC. Nah, saya bertanya-tanya, ini naluri saya bertanya, kok ustadz ini beda gelarnya dengan yang lain ini? Dari mana ustadz ini dapat ini? Iya, iya, iya. Ya, dari situ awalnya saya menetapkan atau punya cita-cita atau gambaran untuk studi di luar negeri. Kalau kepenulisan masih jauh sekali. Oh, lebih jauh lagi dari Jauh itu. sekali. Iya. Kalau terkait di SMP itu berarti itu menjadi cikal bakal mulai tertarik untuk kuliah di luar negeri tadi ya, seperti Iya, itu. iya. Nah, terus kalau dari SMP selanjutnya dalam perjalanan 3 tahun ini kan bukan waktu yang sebentar Betul. di pondok pesantren, apalagi awalnya kan dari sekolah umum, sekolah SD, bukan dari pesantren memang. Nah, bagaimana dinamika yang didapati di pesantren saat itu? Ya. Jadi pesantren yang saya dimasukkan ini adalah salah satu pesantren terbaik juga yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, di mana pada waktu itu ya belum sefamiliar sekarang istilah HAM. HAM. Iya, istilah hak asasi manusia itu kalau kita dipukul orang tua melapor Oh, enggak ada, iya, enggak ada betul, istilah betul, seperti iya. itu. Ya sehingga saya masih mendapati dulu di pondok itu ya dihukum secara fisik seperti itu ya. Dan itu cukup membekas di saya dan cukup melatih kedisiplinan sebenarnya. Jadi ada plus minusnya sebenarnya. Ketika kita dikerasi dan kita di serba sekarang ini serba terbatas begitu. Iya. Plusnya begitu, jadi kita lebih disiplin, lebih menghargai yang senior kita. Ya meskipun ya tidak jarang kita juga setengah mati disiksa sama senior begitu. Terjajah ya, terjajah. Ya tapi saya mensyukuri saya dimasukkan di situ dan situlah saya banyak dilatih. Nanti ada implikasinya ketika saya masuk karena di jenjang selanjutnya itu saya bukan lagi di agama tapi saya di umum. Dan itu berefek ketika saya sekolah di jenjang SMA atau SMK kemarin. Oh, iya. Jadi berarti pengalaman selama di pesantren itu selama 3 tahun itu, walaupun tadi disebutkan ya ada plus minusnya dengan aturan yang disebutkan tadi bahwa dulu itu istilah HAM belum sefamiliar sekarang. Iya. Dan dulu itu orang kalau bahkan kan biasa kalau kita dengar cerita juga kalau anak-anak di sekolah misalnya salah dimarahi gurunya dipukul, pulang melapor ke bapaknya tambah dipukul lagi. Iya. Iya. Kami Berarti pernah mengalami seperti itu pernah. juga? Saya kalau ada masalah dulu di pondok pesantren gitu tidak berani melapor sama om. Ya karena kalau melapor sama om takutnya ditambah Takut ditambah. hukumannya atau dimarahi juga. Iya, itu dia berarti memang sangat beda pendidikan yang kita dapati sekarang ini, generasi-generasi setelah kita ini yang mungkin saat kita sekarang sudah selesai pendidikan itu mereka SD, sangat jauh sekali ya bedanya dengan saat kita sekolah SD dulu.
betul ya. Ya, Nah, kalau berangkat dari situ setelah SMA, apa SMP, MTS ya istilahnya kalau di situ. Kemudian setelah itu apakah menentukan untuk mau masuk ke sekolah mana atau juga seperti pertama itu dipilihkan sama om atau keluarga yang ada di sana untuk lanjut ke jenjang berikutnya setelah selesai di tingkat ya. SMP. Nah, ketika selesai itu, Om kembali menawari sebenarnya. Tapi bukan lagi pesantren, dia tawarin masuk di SMK. SMK. Nah, saya pada waktu itu menolak. Ya menolak. Dan saya mengatakan saya masih mau di pesantren. Ah, justru betah di pesantren ya. Iya, saya masih mau lanjut di pesantren. Tapi entah apa masalahnya, apakah faktor biaya pada waktu itu karena ya kalau mengharap dari orang tua mungkin tidak ya kalau saya. Tapi ya dari Om itu tadi yang bantu. Tapi dia sarankan masuk SMK. Nah, saya tidak mau masuk SMK itu. Pada akhirnya saya kabur dari Om itu. Jadi luar biasa. Itu kesalahan saya yang sempat menyebabkan saya dan Om itu beberapa tahun tidak saling bicara, tegur sapa. Beliau marah sama saya pada waktu itu karena tanpa izin saya kabur. Tanpa izin. Berarti itu waktunya saat ini sudah lulus SMP, Iya. saat mau masuk untuk pendaftaran ke SMA, SMK Iya. yang ditawarkan itu. Iya. Berarti mengatakan apa? Kita bilang memang tidak mau, Iya, saya masih Tapi- mau di pesantren. tapi Om tetap bersikeras atau memang sudah didiamkan saja? Sebenarnya itu masih wacana sebenarnya. Oh, Tapi rencananya. saya karena waktu itu belum berpikiran bagaimana ya. Karena dengarnya, oh saya mau dimasukkan di umum. Tidak mau saya. Tiba-tiba mengatur siasat secara sendiri. Kaburlah saya ke Makassar kembali. Luar biasa. Kembali ke Makassar. Kabar dari Om. Nah, yang ini saya tanyakan juga terkait itu tadi. Berarti di pesantren ini selama 3 tahun ada suatu hal yang membuat merasa nyaman, merasa betah. Bahkan setelah lulus itu mau lagi lanjut ke jenjang berikutnya tetap di pesantren. Nah, apa ya hal-hal yang membuat itu tetap mau di pesantren, tetap mau di sekolah agama? Pada dasarnya saya ini orangnya suka keramaian sebenarnya, tidak suka menyendiri. Nah saya dapati di pesantren itu kan rame, kita bisa olahraga, bisa ya kumpul-kumpul sama teman-teman dan lain sebagainya, belajar sama-sama. Jadi saya nyaman dengan suasana seperti itu. Jadi justru kurang nyaman kalau ya orang sunyi kesunyian begitu. Saya kurang nyaman seperti itu. Padahal kalau di SMK kan belum tentu sepi juga. Iya, tapi mungkin karena faktor apa ya, sering lah disampaikan di pondok dulu tentang keutamaan-keutamaan juga belajar agama, ya tentang ya pokoknya suasananya enak lah. Nanti ada perbandingannya saya akan sampaikan ketika saya di SMK nanti bagaimana Iya, perbandingannya. berarti itu tadi merasa nyaman di pesantren sehingga ketika ditawar yang umum itu tidak mau. Apakah juga memang faktor selain sudah merasa nyaman di situ atau juga ada faktor rasa takut juga untuk pindah ke suasana yang baru seperti itu? Apakah begitu kita rasakan? Bisa jadi karena faktor takut juga karena terkadang kita disampaikan tentang bagaimana ya orang-orang yang seusia kami pada waktu itu tentang bagaimana pergaulan. Ya. Ditambah memang dulu pondok kami ini karena pimpinan pondoknya ini alumni Timur Tengah, jadi cukup kuat ya menanamkan kepada kami tentang bagaimana ya, tidak bolehnya seperti ini, tidak bolehnya seperti ini, di luar itu seperti ini, di luar seperti ini. Jadi itu gambaran sebenarnya. Oh, berarti termasuk yang pimpinan pondok ini yang namanya gelarnya tadi beda Iya, itu, yang iya, beda itulah, gelarnya dengan itulah. guru-guru yang lain. Itulah. Ya, jadi sehingga itu. Dan memang juga apa kalau kita secara umum kan memang orang itu takut dengan hal yang tidak ditahu. Betul. Kita takut dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi kalau kayak kita tadi pengalamannya sudah nyaman di situ selama 3 tahun, ketika ada pilihan untuk tawaran untuk pindah ke zona atau suasana yang lain, memilih tetap di suasana yang sudah nyaman itu. Iya. Seperti itu. Nah, ketika disampaikan tadi kita bilang kabur ke Makassar itu, bagaimana apa yang terjadi selanjutnya? Iya, jadi karena tadi wacananya mau dimasukkan di pesantren dan saya tidak mau. Masukkan ke SMK. Iya, di SMK maksud saya dan saya tidak mau. Di pesantren itu
Iya, waktu 2000 berapa ya? 2010, 2011 gitu ya. Nah itu alumni-alumni dari pondok saya itu banyak dikirim ke Albir sebenarnya. Oh, pondoknya kita itu berarti jenjangnya sampai SMA. Iya, betul. Oh, oke oke. Nah, banyak dikirim. Termasuklah beberapa ustadz dari Albir khususnya yang tahfidz itu datang ke pondok kemarin itu. Jadi nama Albir ini saya dengar ketika saya masih MTS. Familiar lah begitu Oh bahwa iya. ada jurusan bahasanya, kemudian ada tahfidznya juga. Dan saya dengar gratis. Ya, Nah, itu kata gratisnya itu saya dengar. yang jadi garis bawah ya. Sehingga saya berpikir, nah, di Makassar ini ada tempat untuk sekolah apa untuk menghafal begitu. Nah, saya kaburlah ke Makassar, ya, kembali ke Makassar. Nanti di Makassar baru saya telepon Om, saya minta maaf. Oh, saya sudah di Makassar. Om itu antara heran dan marah ya pada waktu Luar itu. biasa. Tapi sebelumnya memang selama di sana belum pernah ada pengalaman pergi keluar dari kampung itu. Belum, belum. Tiba-tiba langsung menelpon sudah di Makassar. Iya. Ya, tentu saya keluarga kaget luar biasa ya. Kaget campur marah itu. Oh, Lebih banyak marahnya kayaknya daripada Lebih kaget. banyak marahnya. Cuman ya mau di apa sudah di sana tuh. Iya. Nah, mungkin itu juga salah satu pilihannya kenapa nanti sampai baru melapor. Betul. Karena kalau sebelum berangkat bisa jadi ditahan. Tapi kalau sudah di Makassar, bilang saya sudah di Makassar mau apa seperti itu. Nah, itulah salahnya saya karena itu tadi awalnya masih wacana kan. Sesampainya saya di Makassar beberapa bulan, ternyata Om itu juga berpikir mau masukkan saya di Albir. Oh, Kan ya. mau masukkan saya di Albir di tahfidz itu sebenarnya kalau saya bersabar saja, dia akan antarkan saya ke Albir. Dia justru yang antar saya ke Albir bahasa tahfidz pada waktu itu. Tapi saya pendek akal pada waktu itu saya kabur saja. Berarti Om sebenarnya sudah ada niat juga Ya, untuk mempertimbangkan untuk masukkan ke Albir. iya. Cuman sudah mengambil keputusan duluan untuk Betul. langsung pergi. Ya, jadi tapi ini kita tahu itu kejadian kayak cerita itu kapan itu? Apakah Om cerita atau pas kapan baru ketahuan bahwa oh sebenarnya kalau saya bersabar sedikit lagi tinggal bersama keluarga di sana, saya juga tetap akan sampai ke tujuan saya yang saya mau di Makassar. Ya, sebulan ya jadi saya ke Makassar masuk ke Albir. Berdua saya sama teman hari itu. Tapi teman ini didukung dia sama orang tuanya, Iya. diantar sama orang tua. Saya ceritanya ikut sama dia nih, numpang sama orang tuanya Iya. ke Makassar. Nah, 1 bulan saya di Pondok Tahfidz itu di Albir. Ibu saya itu sering ditelepon, didesak sama saudara-saudaranya. Kenapa itu kamu biarkan anakmu tidak sekolah? Karena kan di tahfidz ini tidak sekolah kan, menghafal saja. Ya, Iya. fokus menghafal. Iya. Jadi pendidikan formalnya itu tidak dilanjut. Iya. Jadi fokus mau menghafal. Iya. Tentunya dengan tujuan tersendiri juga. Cuman memang ya kalau kita ini pasti dari keluarga itu ya selalu seperti itu. Iya. Keluarga itu berharapnya kita melanjutkan pendidikan formal kita setinggi-tingginya. Jadi setelah itu didesak orang tua kenapa tidak lanjut. Saya ditelepon lah, Hmm. bilang keluarga-keluarga ini begini ceritanya, mereka tidak setuju. Sampai om-om juga tante-tante, sampai ada tante satu orang yang tinggal di Makassar sering itu datang ke rumah tahfidz itu bujuk saya ceritanya. Sering. Ya, sekolah kembali katanya. Ada sekolahan di sini, SMK, ambil jurusan komputer katanya itu. Jadi dicoba pengaruhi ya supaya mau keluar. Karena ibu saya sudah didesak, kemudian keluarga juga sudah datang ke saya. Akhirnya saya cuma bertahan di Albir itu 1 bulan sebenarnya di tahfidz Albir. Kemudian saya keluar dan tinggal sama tante. Sama tante yang mengajak tadi. Iya betul. Oh iya. Dari tante inilah saya tinggal dan saya sekolah di SMK. Jadi sesuai yang diminta sama Iya, keluarga. sama keluarga. Iya. Keluarga maunya saya kasih masuk jurusan komputer. Enggak, keluarga iya jurusan komputer atau otomotif. Ya, Sebenarnya ada pilihan dua. komputer atau otomotif. Tapi kan sepupu-sepupu saya ada beberapa orang yang kerjanya bengkel juga kan. Ya. Saya bilang kalau otomotif mau di saya praktek sama mereka, mau di saya bantu-bantu langsung di aja. tempat realnya. Jadi saya pilihnya komputer, teknik komputer jaringan. TKJ ya, teknik komputer dan jaringan ya. Itu jurusan saya juga waktu SMK. Iya. Sama teknik komputer dan jaringan. Iya. Jadi ini kan pas SMA berarti itu ada keterlambatan ya, enggak langsung lanjut setelah SD langsung SMP.
Berarti jedanya 1 tahun atau berapa lama? 1 bulan. Kebetulan sekolah yang saya tempati ini pada tahun 2015 itu, enggak, 2012 itu sekolah baru. Oh, Jadi masih berarti butuh siswa dia butuh di sekolah siswa ini. dan masih ini ya, secara hitungan tahun itu belum terlambat. Sudah terlambat, tapi terlambatnya masih 1 bulan, Iya, masih bisa ditoleransi katanya. iya, jadi tetap diikutkan di semester ini, Iya. langsung di kelas 1. Iya. Terus selama di situ SMK ini kan jurusan yang dipilihkan tuh bukan dari kemauan sendiri. Nah, dari situ apakah nilai-nilai yang didapat selama di pesantren ini tetap bisa dipertahankan atau dengan lingkungan yang baru itu juga ada kebiasaan baru yang muncul yang mungkin kebiasaan di pesantren itu sudah mulai ditinggalkan atau seperti apa? Ya, tentu disinilah pelajaran atau impact dari pondok tadi ya, bahwa kehidupan saya di SMK apalagi di Makassar ini betul-betul berbeda. 180 derajat. Iya, ibarat siang dan malam seperti itu. Awal-awal saya masuk di SMK itu, saya itu selalu jaga jarak dengan perempuan itu. Ada perempuan datang dulu saya menjauh. Iya. Iya, saya menjauh. Tapi naik kelas 2 ya sudah berubah. Iya. Sudah mulai kayak terbiasa seperti itu. Ya, jadi awalnya hal yang jarang kita lakukan, tapi karena lingkungan seperti itu semua, akhirnya ya seperti itu juga. Maksudnya berbaur dengan Iya, perempuan, berbaur. jadi terbiasa. Sampai kelas 3 seperti itu. Dan di SMK ini saya melihat kenakalan yang betul-betul yang disebutkan oleh guru-guru kami dulu di pesantren, baik. Ya, disitulah pertama saya lihat bentuknya ganja itu seperti apa, orang ngisap sabu itu seperti apa, ya perempuan yang minum pil kemudian ya bilang apa mabuk begitu kan. Iya. Itu saya lihat semua. Tapi syukurnya saya karena punya basic pesantren, ya alhamdulillah sampai rokok saja tidak saya sentuh. Padahal kalau mau dibilang disentuh kesempatannya itu besar sekali. Karena teman-teman nawarin lah, baik laki-laki maupun perempuan, sampai minuman dan ya banyak sekali yang kenakalan-kenakalan begitu ya. Tapi alhamdulillah sampai rokok pun enggak tersentuh kalau saya kemarin waktu SMK. Berarti dampak yang didapat selama di pesantren itu 3 tahun itu saat masuk ke lingkungan baru itu masih berbekas dan Iya. masih bisa dipertahankan sehingga dengan lingkungan yang baru ini tetap bisa menjaga jarak untuk tidak melakukan apa yang dicerita. Jadi Iya. apa yang dicerita sama Ustadz itu, Ustadz dulu waktu di pesantren itu sekolah umum itu image-nya seperti ini secara umum ya, tentunya tidak semua, Iya. tidak semua seperti itu, tapi secara umum gambarannya itu ada hal-hal negatif yang sangat-sangat jauh berbeda dengan kebiasaan di pesantren. Itu benar-benar dilihat di sana. Iya. Dan itu juga tidak ada kaitannya dengan sekolah sebenarnya, karena kelakuan-kelakuan yang saya sebutkan tadi itu di luar jam sekolah ya. Kadang kami kan main ke rumahnya teman. Ya, jadi tidak ada sangkut pautnya sebenarnya dengan sekolah. Tentu sekolah umum pun melarang hal-hal itu karena ada peraturan sendirinya. Nah, seperti itu. Jadi berbekas. Jadi artinya sedikit terbawa tapi tidak terbawa secara full begitu. Masih ada batasan yang bisa saya rem seperti itu. Nah, selama kita di sekolah itu niat ini kan awalnya mau tetap di pesantren dan tetap terus belajar agama dengan lingkungan yang agamis seperti itu. Nah, setelah di SMK 3 tahun itu, apakah itu niat itu masih ada, masih tertanam di dalam hati tujuan untuk belajar ilmu agama itu, atau seperti apa? Ya, saya sebenarnya sempat goyah ya, dan saya sempat mau meneruskan jurusan komputer ini karena sudah terlanjur nyaman. Terlanjur nyaman. Kebetulan pada waktu itu guru-guru komputer kami itu rata-rata mahasiswa UIN atau lulusan UIN begitu, yang ada yang sudah buat aplikasi dan lain sebagainya, yang pokoknya sudah berpenghasilan lah pada waktu itu. Ya. Jadi saya juga bercita-cita, atau bukan bercita-cita ya, tertarik, oh kayaknya saya jurusan komputer. Dan saya itu ketika kelas 2 itu kan pernah ada istilahnya PKL ya kalau anak SMK itu. Iya, magang ya, praktek. Ya, magang. Saya itu prakteknya di Jalan Singa, praktek servis servis printer. Dan alhamdulillah pekerjaan ini saya tekuni pada waktu itu, dan saya sudah bisa servis begitulah. Saya bahkan pernah dipanggil di
kantor Departemen Agama di Rapocini sana, Departemen Agama Makassar ya gitu. Iya. Pokoknya masuk servis-servis begitulah printernya. Sudah bisa lah maksudnya kalau dapat uang. Setelah saya dari situ saya ke Computer City. Saya kerjalah 1 tahun di situ. Saya kerja di Computer City 1 tahun. Pulang dari sekolah saya ke sana. Oh, berarti sambil sekolah. Itu Iya. kan saya kan dari SMK juga, tapi saya sudah lupa-lupa. Itu kita PKL itu kelas 2, Di. Iya, kelas 2. 2, iya. Kelas 2. Kan sama-sama jurusan TKJ, Iya. saya TKJ juga. Nah, teman-teman saya juga itu waktu nggak SMK, nah itu terbagi ada ke tempat servis, toh, Iya. tempat servis komputer, ke tempat servis printer. Ada juga yang ke kantor, jurusan TKJ itu kan teknik komputer dan jaringan, ada ke tempat servis, ada juga yang ke kantor seperti pekerjaan-pekerjaan staf begitu. Nah, saya waktu itu kebagian ke kantornya, jadi saya tidak ada pengalaman untuk install-install Oh, seperti iya. itu. Tapi teman sekelas saya ada yang bahkan seperti cerita tadi, ketika dia pergi magang di situ belajar, setelah selesai masa magangnya, masa PKL-nya, dia tetap lanjut dan tetap mendalami bidang itu. Seperti kita juga tadi seperti Iya. itu. Nah, selama 1 tahun sambil sekolah berarti itu Betul. sambil sekolah. Nah, setelah ini akhir SMA ini, SMK ini memutuskan untuk lanjut, apakah ada pilihan lagi atau memang sudah hanya satu tujuannya, misal mau masuk di Albir atau seperti apa? Nah, ketika kelas 3 ya, nah saya juga masih kerja pada waktu itu sampai kelas 3 akhir sepekan sebelum ujian nasional itu baru saya berhenti. Luar biasa. Jadi saya rasa karena saya sudah 1 tahun kerja begitu pulang sekolah ke Computer City sampai jam 9 malam. Sebenarnya bukan pekerjaannya yang tidak saya suka pada waktu itu, tapi pemilik tokonya pada waktu itu yang ya bukan cuma saya ya, tapi banyak orang yang kerja di situ agak mengeluh dengan sikapnya Sikapnya, kan sama sifatnya, kita. ya, iya. Saya juga waktu itu ya sudah lumayan Jenuh ya, sudah cukup jenuh setahun ini. iya Bertahan, membosankan saya rasa bersabar. seperti itu ya. Saya rasa membosankan seperti itu. Nah setelah saya ujian kan tadi saya berhenti sebelum 1 pekan sebelum ujian. Setelah saya ujian, saya ini pergi ke salah satu daerah ujungnya Goa sana Bontonompo namanya, itu daerah berbatasan dengan Takalar sebenarnya. Di ujung sekali berarti. Iya, itu karena diajak teman, dan teman ini teman yang saya kenal dulu di Tahfidz Albir yang saya 1 bulan juga Oh, di. yang 1 bulan. Saya cuma kenal, oh dia tinggal di sana. Saya ke sana lah tinggal. Saya lupa pendaftaran kuliah di UIN itu jurusan, kan awalnya saya niatnya ini jurusan komputer. Iya. Saya lupa sampai berakhir masa pendaftaran. Nah, terus yang bikin sadar itu apakah ada sesuatu yang bisa bikin sadar, ternyata pendaftaran pada ini lewat nih kayaknya. Iya. Itu seperti apa? Pada waktu itu kami bertiga itu kan 3 orang yang tinggal di situ ngobrol. Katanya, ayo kita daftar di Albir. Baru saya sadar, ternyata saya lihat kembali itu pendaftarannya UIN itu sudah lewat tuh. Albir. Ya disitulah teman kami cerita, kemudian disebutkan Albir, dan 3 orang kami itu pada waktu itu yang cerita itu sepakat kita ke Albir untuk kuliah.